Halo, Parta di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai limit trigonometri bentuk 0 per 0. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari eksistensi limit trigonometri pada suatu titik dan limit trigonometri bentuk tentu. Hari ini kita akan belajar mengenai limit trigonometri bentuk tak tentu. Limit trigonometri bentuk tak tentu ada 3 yang kita bahas. Bentuk 0 per 0, bentuk taingga per taingga, dan bentuk taingga kurang taingga. Kenapa 0 per 0 disebut bentuk tak tentu? Sebelum menjelaskan itu, saya bahas kembali bentuk tentu. Misalkan, ini khusus pada limit ya, pembicaraannya pada limit. Pada limit, 2 per 1 itu bentuk tentu. Kenapa? Karena suatu bilangan mendekati 2 dibagi suatu bilangan mendekati 1 kan hasilnya pasti suatu bilangan mendekati 2. Kemudian contoh yang lain 10 per 5. Ketika kita membicarakan limit, suatu bilangan mendekati 10 dibagi suatu bilangan mendekati 5 kan 2. Contoh lainnya adalah 0 per 3 itu sama dengan 0. Sebab suatu bilangan mendekati 0 dibagi suatu bilangan mendekati 3 hasilnya 0. Ini disebut bentuk tentu karena hasilnya pasti gitu. Perhatikan kembali bahwa pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, pada kasus 2 bagi 1 sama dengan 2, itu dapat dijelaskan sebab 2 kali 1 sama dengan 2. 10 bagi 5 sama dengan 2, itu artinya 2 kali 5 sama dengan 10. 0 bagi 3 sama dengan 0, itu artinya 0 kali 3 sama dengan 0. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kemudian, barulah kita bicara mengenai bentuk tak tentu. Kenapa 0 per 0 disebut bentuk tak tentu? Bilangan berapa ini kita bicara pada limit ya, maksudnya 0 per 0 ini adalah suatu bilangan mendekati 0 dibagi suatu bilangan mendekati 0. Kenapa ini disebut bentuk tak tentu? Bilangan berapa dikali 0 hasilnya 0? Kan bisa saja ini 1 kali 0 itu 0, jadi jawabannya bisa saja 1. 2 kali 0 sama dengan 0, oh ternyata jawabannya bisa saja 2. 5 kali 0 sama dengan 0, jawabannya bisa saja 0. 7 kali 0 sama dengan 0, jawabannya bisa saja 7. Jadi jawabannya tidak menentu, bisa berapa saja, makanya disebut bentuk tak tentu. Butuh analisis lebih lanjut untuk menentukan jawabannya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita khusus mempelajari bentuk 0 per 0. Sedangkan bentuk taingga per taingga dan taingga kurang taingga akan saya bahas pada lain kali, pada pertemuan selanjutnya. Kita fokus ke bentuk 0 per 0 hari ini. Limit trigonometri bentuk 0 per 0 juga kita akan bagi menjadi 2 pokok bahasan. Yang pertama untuk X mendekati 0 dan yang kedua untuk X tidak mendekati 0. Kita fokus dulu untuk X mendekati 0. Kalau kalian sudah paham limit trigonometri bentuk 0 per 0 untuk X mendekati 0, otomatis nanti untuk X tidak mendekati 0-nya juga lebih mudah. Oke, selanjutnya saya menjelaskan bentuk dasar limit trigonometri bentuk 0 per 0. Yang pertama adalah limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Pembuktiannya sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Kita menggunakan analisis limit kiri limit kanan. Silahkan saksikan video sebelumnya. Contoh, ini masih banyak yang sering saya lihat muridnya tidak paham bahwa meskipun kita ganti hurufnya ya hasilnya tetap saja 1. Limit Y mendekati 0, sin Y per Y itu 1. Tetap saja, mau kamu ganti hurufnya apa saja tetap saja. Limit A mendekati 0, sin A per A ya juga 1. Seperti itu. Kemudian bentuk dasar yang kedua juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Contohnya sama saja, kalau kamu ganti hurufnya ya tetap saja hasilnya 1. Limit Y mendekati 0 tan Y per Y 1. Limit A mendekati 0 tan A per A sama dengan 1 juga.
Kemudian limit X mendekati 0 cos X per X itu tidak ada, limitnya tidak ada. Juga sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan saksikan. Bentuk yang keempat adalah limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Ini kebalikan dari bentuk pertama. Kalau bentuk pertama kan limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1. Kalau dibalik juga hasilnya 1. Apabila bentuk kedua dan bentuk ketiga juga kita balik, maka akan memperoleh bentuk kelima dan bentuk keenam yang hasilnya juga sama. Limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Sama hasilnya dengan bentuk kedua. Begitu pula nomor 6, limit X mendekati 0 X per cos X itu juga tidak ada, sama dengan bentuk ketiga. Lalu kenapa sih bentuk keempat nih hasilnya sama dengan bentuk pertama? Hasilnya sama-sama 1. Oke, saya kasih contoh satu saja untuk nomor 4, nomor 5 dan 6. Saya rasa kalian bisa sendiri kalau kalian memahami yang nomor 4 ini pembuktiannya. Limit X mendekati 0 X per sin X. Kan boleh saya balik menjadi limit X mendekati 0 1 per sin X per X. Kan boleh saya balik, pembagian pecahan kan pecahannya dibalik, 1 dibagi sin X per X kan nanti hasilnya akan sama dengan ini. Kalau tidak paham gini aja, coba lihat, misalkan 1 bagi 1/3 kan sama dengan 1 kali 3 per 1 sama dengan 3. Artinya X per X nya saya taruh di bawah tapi saya balik, itu hasilnya sama. Jadi sama dengan, menurut teorema limit, 1 per limit X mendekati 0 sin X per X. Ini menurut sifat-sifat limit, pelajari materi kelas 2. Jadinya 1 per limit X mendekati 0 sin X per X, kan kita udah tahu hasilnya 1. 1 bagi 1 1. Jadi terbukti bahwa jawabannya 1. Kemudian bentuk yang ketujuh adalah limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Oke, saya kasih aja contohnya, contoh pembuktiannya ini. Buktinya, limit X mendekati 0 sin AX per BX itu kan bisa saja saya sama-sama kalikan dengan AX. Jadi di atas kali AX, di bawah kali AX. Sehingga itu hasilnya limit X mendekati 0, ini dan ini saya tukar posisinya. Sehingga jadinya sin AX per AX kali AX per BX. Ini X-nya bisa dicoret. Terus ini kan sama-sama AX. Jadi boleh dong saya ganti dengan huruf lain. Boleh saja. Jadi seperti ini, limit sin AX-nya saya ubah jadi P aja. Jadi setiap ketemu AX saya ganti dengan P. Karena X mendekati 0 itu 0, berarti AX juga 0. AX itu saya ganti dengan P, jadi P mendekati 0 kali A per B. Paham maksud saya? Kan X mendekati 0 itu artinya A kali AX itu juga hasilnya 0. Kenapa? Sebab A kali 0 sama dengan 0. Karena AX-nya saya ganti dengan P, makanya di sini P sama dengan 0. P mendekati 0. Kemudian karena kita tahu bahwa limit P mendekati 0 sin P kali P itu 1, maka tulis 1 kali A per B. 1 kali A per B, A per B. Makanya terbukti bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX adalah A per B. Contoh, limit X mendekati 0 sin 3X per 5X itu sama dengan, ya kamu lihat aja koefisien X-nya berapa. Hasilnya adalah 3 per 5. Contoh lagi satu. Limit X mendekati 0
sin 15x per 3x. Ya, kamu tinggal lihat koefisien x-nya aja berapa. Di sini 15, di sini 3. Jadi limit x mendekati 0 sin 15x per 3x itu sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Kemudian bentuk ke-8 limit x mendekati 0 tan ax per bx a per b. Bentuk ke-9 limit x mendekati 0 ax per sin bx itu a per b. Kemudian bentuk ke-10 limit x mendekati 0 ax per tan bx juga a per b. Untuk nomor 8, 9, 10 pembuktiannya mirip dengan pembuktian untuk bentuk 7. Silahkan kalian buktikan sendiri atau baca handout saya. Oke, mari kita buktikan. Limit x mendekati 0 sin ax per sin bx kan bisa saja saya sama-sama kali ax per ax, kan tidak merubah persamaan. Ax per ax kan 1. Bisa juga saya kali lagi dengan bx per bx. Ini sin bx dan ax yang di bawah ini saya tukar posisi. Ax dan bx yang di atas ini juga saya tukar posisi, sehingga menjadi limit x mendekati 0 sin ax per ax dot bx per sin bx dot ax per bx. Kan sin ax per ax 1, bx per sin bx juga 1, ax per bx x-nya coret sehingga 1 kali 1 kali a per b sama dengan a per b. Terbuktilah bahwa memang benar rumusnya seperti ini. Dengan metode pembuktian yang sama, maka akan dapat diturunkan bentuk 12, 13, 14, yaitu limit x mendekati 0 tan ax per tan bx a per b, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama dengan a per b, limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Intinya sin dan tan itu pada limit x mendekati 0 bentuk 0 per 0 tuh pasti selalu bisa dipasangkan intinya. Kecuali cos baru nggak punya pasangan gitu. Contoh dah, misalkan limit x mendekati 0 sin 6x per tan 3x. Ya, sin dan tan bisa dipasangkan. Sehingga kamu tinggal lihat koefisiennya aja. Kan koefisiennya 6 dan 3. 6 per 3 itu 2. Jadi sin dan tan pasti selalu bisa dipasangkan. Oke, sekian video saya kali hari ini. Untuk pembahasan soal-soal akan kita bahas di video selanjutnya. Ada banyak tipe soal untuk limit trigonometri bentuk 0 per 0. Kita bahas satu persatu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.